Businessman Opinion. Kita masuk kembali pada forum kebaikan yang memberikan kesempatan kepada anak bangsa untuk bersuara, karena kita memiliki kebebasan bersuara dalam koridor yang tepat, gitu ya. Dan Nena percaya teman-teman yang ada di sini adalah bukan asal bicara, tetapi memiliki data yang cukup akurat menanggapi banyak sekali fenomena yang terjadi di negara kita tercinta Indonesia. Dan kita masih menyoroti mengenai hutang dari Kopdes yang dibebankan kepada APBN, jadi dibayar menggunakan APBN ya. Di mana memang jatuh tempo dari hutang Kopdes ini ke bank-bank Himbara akan terjadi di September nanti pembayaran, dan Pak Pur mengatakan hutang itu akan dibayar oleh pemerintah menggunakan dana APBN. Posnya adalah alokasi dana desa, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil. Nah, bagaimana komentar Anda mengenai hal ini? Silahkan Anda bisa sampaikan opini Anda sekarang juga. Dua line telepon kami sediakan untuk menampung opini Anda di 50918877 dan 0816924924 ya. Jadi total cicilan pokok untuk tahun ini adalah 40T dari total plafon 260T ya, masing-masing unit dapat 3M dan dikalikan 80.000 sekitar 240T. Itu belum termasuk bunga ya. Terminnya adalah 6 tahun, jadi setiap tahun adalah 40T. Nah, bagaimana komentar Anda mengenai hal ini? Silahkan Anda bisa sampaikan di Businessman Opinion. Selamat pagi Pak Sasa. Mbak, pagi. Pak Jainal, monggo Pak Jainal. Ya. Mbak, ini kalau kita lihat kebijakan presiden kita itu ya satu semua ya. Mudah dikatakan, tapi pelaksananya amburadul. Karena kan orang yang ditunjuk itu orang belum pernah kerja seperti itu, nggak bisa gitu. Bukan giliran rugi dibebankan pada APBN, giliran untung dikasih dana antara. Ya. Izin badan usahanya diambil, usahanya diambil dana antara, yang giliran rugi APBN suruh bayarin. Nggak kereta cepat, nggak Kopdes, semua dibeban kepada APBN. Nanti kalau APBN-nya jebol, gimana, itu tanggung jawab siapa? Gitu. Mestinya kan memang subsidi pemerintah itu sangat banyak yang untuk dikonsumsi. Seperti beras operasi pasar, itu kan subsidi juga untuk menurunkan harga. PKH juga subsidi. Itu memang bisa disalurkan kepada lewat Koperasi Merah Putih, jadi nggak jadi bancakan orang dalam gitu. Selama ini kan memang kan buat bancakan orang-orang yang dekat kekuasaan lah intinya. Selama ini ya, kalau ada Koperasi Desa Merah Putih memang ada arahnya ke situ, tapi pelaksananya kan nggak semudah itu, karena yang ditunjuk kita lihat tuh orangnya, dia nggak punya pengalaman sama sekali dalam bidang retail. Tuh, hanya orang yang nggak satu nggak dua lah. Kalau presiden kita tuh kalau nunjuk kan bukan berdasarkan profesional, berdasarkan tetangga saya dulu lagi di Timur-Timur, ya kan? Itu kan ketua Satgas Kopdesnya kan Pak Zulkifli Hasan kan, Pak Zainal? Ya, itu juga bukan orang pintar, dia kan misalnya cuap-cuap doang. Jadi kalau dia nggak pintar, tapi dia ngambil orang yang pintar bidang retail gitu kan, di sampingnya ngajarin, dia kan seolah-olah dia pintar, tapi dia nggak ngerti kan. Itu jadi semua apa itu kebijakan presiden kita itu memang kata sebuah, nggak MBK, nggak Koperasi Merah Putih. Itu memang kata semua, karena orangnya yang ditunjuk orang-orang nggak bisa gitu, nggak punya pengalaman perdagangan gitu, cuman modalnya, namanya politik kan modalnya kata-kata.
pengusaha kan modalnya apa? Punya produk, dijual, laku. Kan beda cara berpikirnya. Makanya kalau politisi ngambilnya kata-kata di jalanan gitu. Kan gitu. Jadi udah sama kita lah, sama saya lah. Itu saya udah ngamati kebijakan presiden kita. Nggak ada yang walaupun di mulutnya juga baik, mulutnya sih boleh gitu, tapi pelaksanaannya kan orangnya seperti itu. Coba kita lihat ini tunjuk kayak orang bingung semua tuh. Belum penegakan hukum juga kacau. Yang dipercaya untuk penegakan hukum malah dia dengar saja itu cita-citaan dikumpul di kamarnya dia kan. Itu gimana itu kerja begitu? Memang kerja itu milih orang nggak disaing dulu kan, negara kan alatnya komplit, ada intel, ditanya nih ini latar belakangnya, pengalamannya seperti apa, kan mestinya nanya gitu kali. Iya. Kalau kayak kita kan semuanya sendiri. Kalau dia kan timnya udah banyak, orang pintar juga banyak di dalam. Itu berarti kesalahan itu ada di presiden kita gitu. Ya nggak? Nggak bisa mau manage itu. Makasih. Oke, terima kasih Bang Jainal. Good morning, selamat pagi. Pagi. Ya, silakan Ibu. Nah, saya komentar saya gini Bu, saya bukan orang yang pintar politik deh, tapi sebagai orang bodoh pun bisa bicara. Kayak koperasi itu menggunakan uang anggaran itu kan rasanya aduh, katanya kita kekurangan anggaran, Pak Purbaya bilang. Lalu MBG disuruh mahal juga. Lalu si menteri koperasinya itu kan dari PAN ya, Yulianti itu. Dia lebih ngaco lagi. Dia bilang Indomaret sama apa suruh ditutup, entah ditutup untuk pembukaan selanjutnya nggak boleh atau pengertian ditutup seperti apa, saya udah ngerti teh. Narasi seperti itu kenapa ya presidennya kok diem aja ya? Saya bingung, ini presiden kok seperti bayi yang lumu gitu loh. Negara udah kacau, udah di BPJS katanya defisit. Yang paling penting itu kesehatan lah. MBG banyak keracunan, dilakukan pembiaran. Saya sih maaf aja Bu Nina. Mudah-mudahan ya benar-benar dah revolusi deh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Teriak merdekanya, benar-benar merdeka nggak? Merdeka berbicara nggak? Merdeka mengkritik nggak? Merdeka secara ekonomi nggak? Itu Kopdes ini mengerikan ya. Coba itu pertama ya, itu dipotong dari dana desa kan. Ya, bangunan, kemudian dari himbara, kemudian himbara disuruh salurin kredit. Ya, bangun ini, coba lihat perbankan, Bank Mandiri ya, bertumbuhnya sangat besar di konstruksi, tentunya karena dia membiayai pembangunan koperasi merah putih ini. Jadi dengan pakai dana pihak ketiga dari Bank Himbara, ya, itu boleh nggak? Boleh kalau dia jaminannya kuat. Tapi jaminannya apa? Ternyata jaminannya adalah garansi dari pemerintah, ya. Kalau dia nggak sanggup cicil, kemudian kredit macet, siapa yang tanggung? Negara. APBN yang tanggung. Kita ini ya sudah ada satu skema penyaluran kredit yang prudent, tapi diacak-acak, dirusak sama skema ini ya, skema politik, karena ingin namanya top, diacak-acak. Terus bank boleh
Ya itu terserah ya bang pemerintah. Yang jelas bang swasta nggak mungkin ya. Nah itu ngerinya apa? Itu kayak bom waktu ya. Bom waktu. Ketika 4 tahun kemudian, oh iya, kalau nggak sanggup cicil siapa yang sanggup? APBN bos. Di simak itu bicaranya Purbaya. Setahun mesti cicil 40 apa 45 truk. Ya, untuk seluruh MBG ini. Ya. Masalahnya sanggup nggak? Kopdes itu sanggup nggak punya? Tentunya omsetnya harus jauh lebih dari itu ya. Baru bisa menghasilkan laba, baru bisa nyicil gitu. Ngelihat Kopdes yang raknya masih isinya kosong melompong ya, jualannya cuma ya beberapa minuman segala macam ya, segala yang ini, terus ada yang kosong, mungkin ya omsetnya bisa menutupi biayanya. Jadi segala hal itu mengerikan. Itu kata Bang Syukur ya, Syukur Mandar, mengatakan ini jelas proyek apa mensejahterakan rakyat, tapi proyek politik ya, proyek ingin menang pemilu lagi. Ini kan dibagi-bagi. Jelas itu adalah bagian dari skenario 2029 ya, tapi mereka yang berkuasa, akibatnya risikonya ditanggung rakyat. Itu yang mengerikan ya. Jadi kita tetap rajin-rajinlah bayar pajak ya. Bang Anto, jangan lupa lapor SPT bayar pajak ya. Sedangkan penguasa tetap ya berpestapora ya, di atas uang-uang rakyat itu. Iya, alhamdulillah. Iya, oke. Kita masih tetap menanggungnya juga. Otomatis SHU-nya nanti kita dapat juga kan? Kan, iya. Iya, kan kita pemegang sahamnya. Oke, baik. Ya nggak? Kita ingat itu ya, kita catat. Sisa hasil usaha. Ya nggak? Oke. Kita harus dapat juga itu loh. Satu itu Mas Santo ya. Alhamdulillah, pokoknya kita mendukung saja lah. Selama itu benar berjalan ya. Selama jalannya dirawus, ya nggak? Dirawus, kalau jalannya benar lurus saja, tidak ada yang membelok-belok, nggak apa-apa. Karena kebijakan mereka. Kalau pada dasarnya sih rakyat tidak akan mendukung. Dan saya cuma bertanya saja Mas Santo ya. Saya berapa tahun, 10 tahun yang lalu saya membentuk koperasi itu, saya cuma bertanya saya perizinannya bagaimana itu. Kita di pinggir jalan saja kita undang-undang gangguannya sudah ada belum? Izin ininya sudah ada belum? Terus izin iklannya sudah ada belum? Kalau kita pasang kita didatangin tuh sama aparatur Satpol PP. Dipertanyakan semuanya, ini banknya ini mana, udah dilengkapin belum ke surat-suratan. Itu saja mereka minta. Kalau belum kita, waduh, nggak boleh buka dulu kita kalau belum kelengkapan surat-suratnya itu. Udah gitu penempatannya juga Mas Santo. Untuk di Jakarta saja lah saya bilang, yang di sini saja. Di pinggir kali bagaimana itu di pinggir kali ada Kopdes. Untuk pembangunan saja setahu saya kalau di pinggir kali itu sekitar 5 atau 10 meter ya itu nggak boleh ada bangunan. Karena untuk jalan itu kan, untuk jalan untuk pembersihan kali-kali itu kan ada alat-alat berat. Untuk di Jakarta saja yang kita pertanyakan ini kelengkapan surat-suratnya berdirinya suatu Kopdes ini semuanya udah dilengkapin belum? Kan kita tahu kan, kalau di sini benar-benar galak aparatur kelurahan dari kelurahan sampai kecamatannya.
kalau kita yang mendirikannya itu koperasi loh Mas, 10 tahun yang lalu kita itu sudah di pinggir jalan, kita ditanyakan undang-undang gangguannya mana, udah itu ditanya lagi iklannya bagaimana, ini itu lah BTP-nya lah semuanya. Sebelum ada pelengkapan administrasi itu tidak dilengkapi, wah itu masih mentayangan aja itu Satpol PP itu, ya nggak? Iya. Minimal kalau kita memaksakan buka juga supaya kita bisa balik cepat modal, minimal setiap operasi mereka itu dikit-dikit ada uang-uang sulapnya itu. Jadi itu saja Mas Santo. Alhamdulillah kalau memang pakai anggaran APBN, dan kita pertanyakan juga sisa hasil usahanya itu untuk siapa, ya nggak? Dan lain-lain. Yang masalah kipas angin berapa itu Mas? 1,8 itu bagaimana kelanjutannya itu? Oh iya, nggak ada ya berita. Aduh, beritanya gimana? Jangan udah kayak motor lagi, jadi beli dulu banyak-banyak. Waduh. Iya nggak? Tiba-tiba ini sudah harus lunasin hutang ini, Kopdes. Ayo. Itu dia, jangan-jangan itu salah satunya. Kita belum operasi belum apa kok utangnya banyak. Sampai negara yang menanggung biayanya. Jadi harapan saya mudah-mudahan ya segerombolan manusia yang mengelola negara ini kelengkapan bangunan-bangunan, perizinan-perizinan yang ada di seluruh Indonesia itu sudah dilengkapi atau belum. Kalau di Jakarta yang utama lah, kalau di daerah itu bisa main-mainan lah. Itu saja, terima kasih. Kalau nggak punya utang di amal sorry kalau dulu nafsin gitu harus ditawarin sama APBN. Oh, tenang sekali. Iya, Kopdes saja belum bayar pajak udah ditawarin ya, kita udah pasti tawarin lah. Nah gitu. Iya. Jadi kalau proyeknya proyek ugaran jalan, cara menyesuaikan nggak ugaran jalan juga. Oke. Penyesuaiannya jadi agak simpang siur berarti ya ini ya. Kalau nggak ugaran jalan ya nanti nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Memang namanya Kopdes Koperasi, satu pernah bikin koperasi potong uang yang dari bawah. Ini dari pembentukan koperasinya udah aneh. Kalau zaman Jokowi dulu ada proyek UKM itu lebih bilang proyek itu perlembaran 500 triliun, padahal kan sekarang baru berapa 100 triliun. Kemudian bus, ada ramai ini banyak yang sangat luar biasa, MBG, Kopdes, yang paling tidak lagi Danantara, 1.000 triliun itu sama sekali. Pak Prabowo nggak ada yang berani. Hanur rata. Hanur rata. Aduh lupa saya. Hanur rata itu harga Samara dibagi rata. Oke. Jadi semua sebagian ada diem semua, minjem. Ini hebatnya. Nah sekarang rakyat yang merasakan kalau Kopdes belum apa-apa, bunganya ditawarin APBN. Ya kita nanti tawarin juga kan. Kita dari tahun 70-an dari pabrik kita tawarin lah. Jangan itu namanya diskriminatif. Itu bohong ngawe. Itu yang membahayakan Pak Pur ya? Iya Pak Pur. Itu pakai duitnya rakyat juga sih ujung-ujungnya. Iya sih. Cuman apa enggak ini ya? Apa enggak maksudnya? Apa enggak kasihan gitu masih dengan rakyat kecil gitu ya? Karena rakyat kecil kan dari persin budgetnya tiap saat. Pokoknya setiap nanti ya budgetnya. Oke. Ini pada ini dana alokasi desa ya. Yang sempat desa itu kan sempat diefisiensi kan kemarin. Iya betul, sempat dikurangin ya. Loh kok jadi buat Kopdes. Sekedar itu. Padahal yang namanya orang desa kan pasti berkekurangan Mas ya. Jadi buat kasih Kopdes gitu, kemudian bantu buat orang desa itu benar-benar bisa kayak apa ya? Kayak di Jakarta tuh desanya mana ya? Desanya mana? Saya jauh-jauh di Jakarta, di Kerawang aja lah yang paling dekat dengan Jakarta, Kerawang. Ya. Oke. Namanya maaf ya, apa namanya kurang mampu gitu. Apalagi yang di daerah pelosok-pelosok sana, yang mereka kalau bisa dibilang makan tuh mungkin 1 hari sekali Mas. Sisanya ya itu tadi mereka mencoba apa namanya
yang ngais-ngais apa yang bisa dimakan juga, apalagi di musim kekeringan sekarang ini kan mereka nggak punya penghasilan tetap. Sementara kalau para perantau yang dari Kerawang ke Jakarta kerja buruh juga sama, banyak terancam PHK gitu kan. Sebenarnya kemarin itu ini Mas, pembentukan Kopdes itu sudah di luar nalar itu, dipaksakan saya bilang. Karena sesuatu yang seharusnya nggak diperlukan tapi dipaksa dilaksanakan. Itu harusnya daripada bikin buat Kopdes atau Kopdes kan anggarannya berapa miliar sebenarnya, dikali berapa sih total se-Indonesia itu ribuan atau ratusan, masih kan banyak banget tuh. Bisa dipakai untuk swasembada pangan misalnya. Beberapa tahun yang lalu kan kalau nggak salah dikasih tugas oleh Pak Presiden Jokowi ya, swasembada ketela itu aja kan dilaksanain sama dia. Cuma ini nggak bisa kan kebangetan Mas. Padahal yang namanya posisi itu kan tinggal patahin, colok di tanah terus dia tumbuh sendiri. Jadi nggak bisa ngelaksanain. Ini kan nekat-nekat bikin koperasi desa. Akhirnya ya kayak gini kan Mas, banyak koperasi desa yang nggak sesuai peruntukannya. Ya entah itu gedungnya ada di tengah sawah, ada di tengah kuburan, ada di tengah jalan, kan jadi aneh-aneh bentuknya. Terus itu yang dijual pun bentuknya nggak begitu beragam Mas. Yang mungkin kayak kebutuhan kayak main-mainan Mas, masih lebih lengkap warung Madura, warung kelontong kecil itu masih lebih lengkap dibanding Kopdes. Padahal budgetnya Kopdes itu banyak sekali loh. Apalagi untuk karyawannya, bayar para koperasinya. Nah kemarin belum kerja apa-apa itu kepala koperasinya udah disuruh latihan jadi tentara bohong-bohongan tuh. Terus bayar duit kan berapa puluh juta tuh budgetnya satu orang. Nggak sesuatu yang nggak perlu dilaksanakan. Itu seharusnya bisa dialokasikan untuk yang membantu rakyat miskin, entah itu dalam bentuk fisik, maksudnya bagian sembako, tapi kalau sembako kayaknya udah sangat juga dengan korupsi Mas ya. Dengan lewat langsung itu aja bantuan-bantuan seperti ya kalau kayak kita ngasih orang tuh ngasih pancing kan, ngasih ikannya. Yaitu dari subsidi kepada warung-warung kecil dengan bentuk pinjaman anon tunai itu bunga rendah. Jadi mereka yang punya usaha atau warung bisa minjem kepada pemerintah dan melalui bank-bank tertentu dengan wisata yang ada. Karena kalau dikasih pinjaman tanpa bunga kadang-kadang yang minjem juga kebangetan juga sih, nggak dibalikin ujung-ujungnya. Pinjaman tanpa dengan syarat-syarat tertentu gitu loh, dikasih nafsu atau kompensasi apa gitu. Jadi nggak asal minjem dua, karena tipikal masyarakat kita kan gitu Mas. Kalau dikasih kemudahan pokoknya dimanfaatkan coba habis-habisnya. Itu juga salah pejabat Mas, lagi ada kesempatan main-main sabet aja pokoknya. Ini itu Mas, koperasi desa kali ribuan kan, kali berapa miliar itu totalnya berapa triliun tuh, banyak sekali itu. Dibikinkan itu bisa bilang dalam bentuk pinjaman untuk usaha atau mungkin dalam bentuk pertanian ya, entah itu misalnya penyediaan bibit atau mungkin yang perbaikan sawah atau mungkin kasih pengembangan yang ada ya. Ya betul-betul untuk keperluan masyarakat desa gitu Mas. Yang ada sekarang kan duitnya kebuang percuma buat atau bangunan kan, terus buat gaji karyawan, terus gaji kepala koperasi dan lain-lainnya. Apa kan bayar listrik segala macam kan mahal Mas. Belum itu di ada koperasi aja yang untungnya cuma 38.000 per bulan. Itu bayar parkir loh. Iya. Saya masuk jam 1 siang pulang jam 9 jam bayarnya udah berapa tuh? Hampir berapa kemarin kalau nggak salah hampir 40.000 lebih deh. Apa? Sebulan cuma 38.000 ini kayak main-mainan banget kan, kayak kita miskin gitu Mas. Ya, jadi untuk pemerintah ya sebaiknya lagi koperasi desa yang belum terbangun jangan dilaksanakan lah. Jadi yang udah terlanjur jadi ya udah biarin aja untuk evaluasi itu pembelajaran. Terus yang belum terlanjur dibangun dengan dialihkan buat yang lain. Terus koperasi kalau disubsidi kan namanya kebangetan juga Mas. Bisa tiap kali rugi subsidi kan ntar jadi kecemburuan sosial. Harus bikin dengan cobalah koperasi desa itu kan kalau nggak salah tuh gedungnya luas Mas ya. Itu coba disewain kepada antena atau mungkin pada warga lokal yang mungkin warga lokal mau dagang tapi nggak punya tempat, disewain di situ. Terus berguna ukuran berapa 1,5 kali 1 meter, entah itu misalnya jual nasi uduk
gorengan, kue-kue kecil untuk sarapan pagi, itu kan bisa Mas ya. Itu di dalam desa itu isinya bukan cuma rak-rak kosong aja, tapi warga yang memang berkemampuan untuk berusaha bisa bisa dipergunakan. Gitu aja. BO ini ya. Saya kan nggak pernah berani pegang Kompas yang cetakan kan. Saya hanya bisa buka Kompas online kan. Headline-nya hari ini benar-benar nendang banget, persis BO. Nah, itu dia. Himbara itu katanya bakar apa gitu sama Kopdes kan. Itu bayar bunganya M 23M kalau saya nggak salah ingat sih. Itu bunganya aja itu Om ya. Oke. Iya. Buset deh. Perusahaan belum jalan udah bayar bunga. Nah kan utang apa-apa ya, kantong kanan bayar ke kantong kiri kan. Nah, itu kan nah tapi kan pada saat kanan ke kiri kan singgah ke tengah dulu kaum ber ya. Singgah ke tengah dulu. Nah, yang tengahnya itu kan, yang tengahnya kan berasa nikmat kaum ber ya, yang tengah ya. Jadi maksudnya menikmati duit yang udah dari kanan ke kiri gitu. Betul Om. Cuman saya baca arahnya Om kemana. Nah, Om Ber mah kanan kiri tetap sama sih, sama enaknya. Ya elah. Oke, lanjut Om. Jadi dari pagi sampai detik ini kan pembahasannya mempertanyakan gitu Om Ber ya. Belum jalan tapi udah bayar bunga. Yang bayarnya sopo, yang utangnya sopo itu kan. Nah, yang jadi pertanyaan kita lagi nih, ada nggak sisa usaha? Jangan kalau sisa, ampasnya ya kagak ada kan? Gitu, nantinya begitu kaum ber ya. Iya. Jadi saya bertanya, ini auditnya gimana ya? Terus PPATK ngecatatnya gimana? Gue rasa juga puyeng Om Ber nyatetnya. Pusing lah. PPATK kan perpindahan duit segala macam kan dicatat sama dia kan? Iya, benar. Nah itu nyatatnya kemana? Larinya kemana? Sampai dicatat beda kan? Bisa jadi. Begitu beneran juga dia bingung. Kok bisa lari ke sini catatannya? Nah maksud saya, jadi kan satu pertanyaannya. Dan antara laporan keuangan pernah dibuat nggak sih? Nah, itu. Pernah dibeberkan itu pertama dan antara. Iya. Kedua, BGN apa NBG nggak ngerti karena gue. BGN, Badan Gizi Nasional. Oke. Nah, itu pernah diaudit nggak sih pengeluaran dananya dia? Ya. Ada nggak lah? Ya kan? Nah, yang terakhir ya ini tadi Kopdes. Nah, saham aja, bursa efek aja kalau perusahaan itu jelas laporan keuangan secara berkala kan bisa disuspend atau di hold kan. Nah sekarang Om Ber gue mau tanya, tapi Om Ber jangan jawab karena takut kita ada yang bawa hati. Berani nggak itu yang 3 itu diberhentikan sementara? Kagak berani. Nah itu dijawab sendiri Om, gimana sih? Maksudnya yang Om Ber yang jawab. Kalau Om Ber kan jawab kan langsung dong merapat yang bawa hati kan. Tukang ketoprak. Kalau kita kok kagak jelas, pokoknya ada ketoprak tanya lauknya apa, karedok apa gado biasa gitu. Jadi kita jalan serius-serius aja, jangan terlalu serius. Terima kasih Om Ber. Terima kasih. Kalau soal ini ya bayar bunga koperasi, bunga utang koperasi Merah Putih ya. Ya mungkin kalau bahasanya sih mungkin gali lubang mungkin ditutup lubangnya gitu loh Mas Benny. Oke, gali lubang tutup lubang ya. Iya kan mungkin ambilnya dari dana desa, terus dibuat bayar utang ke Kopdes gitu kan nggak jauh. Nah, apalagi kalau Kopdes yang di kampung aku itu jauh dari jalan Mas Benny. Udah jalan emang? Ada Pak yang dekat desanya Pak Mino? Turun gitu di bawah dari jalan nggak kelihatan. Oke. Sambil ngumpet-ngumpet nggak bakal tahu kali ya. Biasanya kalau di jalan besar kan orang kan lihat kalau lewat. Iya. Enggak, itu masuk ke dalam sana. Ini Kopdesnya. Nah nggak tahu tuh. Antar
Kan belum mulai aja udah bayar bunga. Kan kalau udah selesai, nah gedungnya buat apa nih? Nah, itu dia juga Pak pertanyaan. Ya. Kalau ganti presiden, ganti pemimpin, ganti kebijakan, kebijakan iya. Nah, buat apa tuh gedungnya? Ya. Apakah akan dijual juga? Kan pakai modal juga awalnya. Iya, dijual juga yang nikmatin duitnya siapa? Ayo, nah. Kan gitu. Ya. Apakah legislatif juga akan mengawasin juga? Nah, ini apa namanya? Concern kita bersama, kira-kira begitu Mas Benny. Iya, betul. Iya sih, cuman agak lucu juga ya. Duit kita aja udah disetor ke Danantara, ya kan? Yang BUMN itu kan harusnya buat APBN kan? Itu aja udah diambil. Sekarang suruh bayar utang lagi. Coba aja mikir aja itu logika dari mana gitu. Aduh. Jadi udah kita biayain, kita bayar juga utangnya, bunganya juga. Nah, lucu ya. Gimana ya Bu? Ini kan 40 triliun satu bulan ya? 240 triliun. 240 triliun. Iya, itu membuat bayar itu aja apa yang kereta cepat tuh. Lunas nggak tuh? Saya rasa nggak tahu lunas berapa, setengahnya atau lebih kali ya. Iya. Itu setidaknya masih ada hasil yang dinikmati masyarakat. Iya. Ini cuma ada pinjaman uang modal doang itu. Pinjaman 3 miliar per unit dari 80.000 unit itu. Iya. Jadi segitu baru pinjaman buat modal aja itu kan? Iya. Belum gajinya. Ya, ini kan belum ada keuntungannya, artinya kan begitu kan ya, Pak Teddy ya? Iya. Ada keuntungannya. Baru mau mulangin modal, iya. Kalau untung buat mereka ada, ya mereka dapat ya? Banyak, ada yang dapat gaji, ada yang dapat itu kipas angin kan lumayan tuh satu orang cuma satu. Atau enggak kaos kaki juga kan dibeliin juga, enak banget gitu loh. Jadi gimana ya, saya bingung nih, korupsinya tambah gede, Mameri. Gila loh ini, saya nggak membayangkan presiden selanjutnya gimana ya. Dia mau bayar hutangnya gimana? Udah ratusan, bukan 1-2 T lagi, ratusan triliun. Dia bayarnya gimana? Itu bingung, ini presiden selanjutnya dia mau janji-janji apa lagi? Kita harus tanya nih, Bapak mau janji, mau bikin program ini itu. Sedangkan hutangnya ini udah segini Pak. Bapak mau alokasi ini berapa? Yang tersisa dari ini anggaran ini. Makanya itu Pak Purbaya masih di situ pasti betah aja gitu. Itulah orang lain, mukanya tambah kurus gitu ya, tambah stres gitu. Saya nggak makan tuh mikirin ini gimana turnya gitu kan. Gini, rakyat kan nggak merasa ngutang. Yang ngutang siapa? Ya mereka yang bayar dong, masa rakyat nggak merasa utang? Suruh bayar ya? Iya, suruh bayar sih. Mereka tuh duitnya banyak, dari emas, dari mana tuh yang dikeruk-kerukin itu mereka tuh bayar pajak apa enggak? Ya dong, kita rasanya nggak ngutang ya, bayar terus kan. Malah duit kita diutangin kan kemarin? Makanya ini duit mereka yang terlalu banyak itu orang DPR semua tuh harus bayar tuh, ikut bayar. Nah, kapan negara mereka juga punya? Iya. Bukan kita doang yang punya, dia juga yang punya. Udah gitu dia yang ngutangin. Iya, mesti dia yang bayar, rakyat mah sedikit aja. Ya udahlah. Wah, kalau dimasukkan ke APBN berarti pemegang sahamnya rakyat Indonesia dong. Harusnya ya. Iya kan kita yang bayar pajak. Pajak itu kan masuk ke APBN. Ya sangat miris ya kalau saya lihat ya, di mana-mana itu kalau perusahaan swasta contohnya itu yang sehat itu di mana-mana itu mereka itu harus punya modal dulu untuk berusaha, ya enggak? Bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu ya.
Iya dong, gitu. Di mana-mana itu perusahaan itu minimal tuh mereka misalkan oke lah pemegang saham utama itu harus punya modal dulu 55. Hanya baru kita cari invest. Iya. Gitu. Betul. Juga kalau posisi kan sebenarnya udah rentan ya. Bagaimana Pak Andri? Suaranya agak putus-putus Pak Andri. Ya, jadi saya lihat itu penghasilan APBN kita itu udah sangat memprihatinkan lihat kondisinya itu. Kenapa memprihatinkan? Karena saya bilang 80% itu adalah dari pajak. Pajak loh, 80% loh. Dari pajak itu dari mana? Dari masyarakat pajaknya itu 80%. Kalau saya lihat komposisinya ya. Misalnya itu 20% itu dari yang lain-lain lah. Beda. Ini kan ironis sekali yang katanya kita ini mempunyai 10 sumber daya alam terbesar di dunia kayak batu bara, nikel, CPO dan lain-lain. Kita menempati 10 besar lah, termasuk timah dan bauksit dan lain-lain lah gitu ya. Sangat ironis sekali, tapi nggak ada penyumbang devisa ke APBN gitu. 10 besar sumber daya, tapi kita dilihat dari pendapatan penerimaan pajak negara itu 80% itu dari pajak. Jadi sekali kita. Jadi ibaratnya sumber daya negara kita ini bukan hasil alamnya Mbak, tapi rakyatnya. Jadi ironis sekali dengan kita lihat dari ini ya, dari Saudi Arabia contohnya ya. Kita lihat itu pendapatan nasional mereka itu APBN itu 80% itu minyak. Tambangnya minyaknya ya. Iya, minyaknya. Itu baru negara yang mengurus sumber daya alam itu dengan benar ya, itu contoh Arab Saudi. 20% itu dari mana? Dari non migas. Ya, contohnya itu dan non migas itu yang terbesar itu saya lihat komposisi itu dari haji. Nah, jadi dari 20% itu sekitar 15% itu dari haji. Nah, 5% itu dari lain-lain, dari investasi, dari investasi dari pariwisata dan lain-lain. Nah, itu baru benar. Pajak malah nggak ada ya. Pajak malah nggak ada gitu. 5% Mbak. Jadi kan sana itu negara bebas pajak untuk investor. Gitu. Jadi itu pengelolaan sumber daya alam yang benar gitu. 80% dari migas, minyak dan gas bumi, 20% ya dari dana haji dan lain-lain. Jadi kita ini sebenarnya penyumbang devisa untuk negara Arab Saudi secara nggak langsung dari haji, karena terus terang Indonesia itu adalah penyumbang devisa haji terbesar di dunia untuk Arab Saudi. Nah, jadi kita ini sebenarnya termasuk sumbangsi untuk pembangunan Arab Saudi Mbak, 20% gitu, 15% lah kalau kita lihat lah. Nah, jadi menurut saya ironis sekali Indonesia ini pengelolaan, dibilangnya kita kaya akan sumber daya alam, sampai dibilangnya ini kita waspada, kita ini sumber daya alam sangat melimpah, 10 besar, hati-hati dengan antek-antek asing. Ini apaan hati-hati dengan antek asing? Sedangkan kita ini sumber daya alamnya itu nggak ada yang masuk ke APBN. Apa yang mau direbut asing dari kita? Sedangkan dilihat dari penyumbang APBN itu 80% itu dari pajak kita sendiri. Rakyat dari keringat. Jadi ibaratnya 80% APBN di negara kita dari keringat rakyat. Gitu loh. Jadi apa yang mau dikhawatirkan dari antek-antek asing itu, sedangkan kita sumber daya alamnya nggak ada yang buat pembangunan gitu loh. Gitu. Jadi heran saya ini dengan pemerintah Indonesia pengelolaannya itu sangat kacau gitu loh. Gitu ya Mbak. Itu aja masukan saya sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang menyumbang pajak gitu. Nah, sangat prihatin sekali. Terima kasih. Pak Andri, terima kasih. Semangat Pak Andri. Pemerintah mau bayar uang, dia kan nggak punya duit. Antara 240 triliun kan banyak sekali. Banyak banget. Waduh. Wah, tiap hari bayar pajak nyesel dong ya. Wah, gila itu. Wah, kacau banget. Udahlah, gak usah dipikirin lah. Yang penting kita sehat, Mary. Amin. Anggotanya adalah anggota koperasi. Yang bayar iuran koperasi. Saya juga anggota koperasi. Ikut koperasi ya. Yang menabung dan mengambil simpan pinjam ada itu. Ini kok dibiayai oleh negara, dibiayai oleh APBN. Ini gimana ceritanya begini? Koperasi. Koperasi itu kan dari anggota untuk anggota oleh anggota. Itu namanya koperasi. Kalau yang benar yang dicetuskan oleh Bung Hatta sebagai bapak koperasi. Ini kok dibayarkan oleh APBN. APBN itu kan pajak rakyat. Masa yang bayar rakyat buka APBN
Pak Purbaya bilang utangnya dibayarkan melalui APBN. Ini kan rancu sebetulnya. Bukannya Kopdes ini. Kopdes itu pengertiannya bukan ya usaha BUMN aja bilang. Bukan jangan koperasi. Koperasi itu yang kemal kayak dulu tuh, koperasi unit desa KUD. Itu benar. Kayak rakyat untuk rakyat oleh rakyat anggota. Kan Pak Peri Amsari juga dibantah. Tapi mereka tuh ngeyel. Mereka nggak ngerti tentang koperasi. Koperasi itu yang benar begitu, untuk anggota, oleh anggota, dan dari anggota. Itu namanya koperasi. Jadi simpan pinjam, anggota minjam ke koperasi, anggota nabung ke koperasi. Nanti setelah semuanya selesai per tahun, ada SHU namanya sisa hasil usaha. Nanti untungnya itu dibagikan lagi pada anggota. Itu namanya koperasi. Ini ceritanya dari mana koperasi begini? Kopdes. Saya juga bingung ini. Pengertiannya gimana ini koperasi kok seperti jual kacang. Koperasinya agak lain kelihatannya ya. Bukan agak lain, enggak kena. Tidak mengikuti jalurnya ya. Ini dia ketemu bawa Bang ojek. Nggak ngerti saya ini koperasi kok seperti ini. Koperasi itu sebetulnya dari anggota untuk anggota oleh anggota. Apa ada anggotanya? Kopdes. Masa dibayarin, manajernya dibayarin oleh APBN? APBN kan pajak rakyat. Ya jangan dikasih ke mereka dong. Ini gimana Pak Purbaya? Pak Purbaya kan seorang intelektual, seorang yang pintar, lulusan Purdue, katanya Purdue University di Amerika. Kok begini nih ceritanya? Ngawur semua. Saya bukan lulusan dari luar negeri, saya paham, saya ngerti, gitu. Ya udah gitu, jadi agak rancu juga. Baik. Masalah koperasi. Rancu, belum rancu. Terima kasih. Kata Bung Hatta. Dan Menteri Ekonomi yang lulusan luar negeri saya tahu, tapi ini kelihatannya pura-pura nggak tahu kemungkinan. Diteruskan dengan dana besar uang PBN, bahkan utang 40 triliun ya. Itu dibayar lagi, disuntik, mirip BUMN jadinya ya, suntik-suntikan gitu ya. Nah, nanti dikorupsi tidak SDM-nya, pengurus-pengurusnya. Kemungkinannya seperti itu. Jadi di negara kita itu memang kesengajaan dibuat kemungkinan. Nanti ujung-ujungnya ada korupsi apa tidak, dan lain gitu. Kalau ada korupsi, hukumnya berat secara fisik, uang asetnya disita semua apa tidak, itu meragukan juga. Kan kemungkinan gitu, akhirnya rakyat kena pajak naik, kemudian gitu. Harga BBM yang non subsidi dinaikin, gas juga non subsidi dinaikin, akhirnya barang sembako dan lain-lain bahan pokok naik. Ujungnya rakyat juga yang menanggung, kan seperti itu. Nah, saya dengar Pak Jamu itu ada kesamaan ide ya Pak Jamu. Saya sedikit berbeda dengan Pak Jamu untuk branding. Menurut saya kan bilang datang dulu, jual dulu barang apa adanya, cuma saya nggak mau sebut merek, ya gitu. Jangan branding. Kalau branding is another story lagi tuh. Karena ketika kita menjual barang walaupun murah, branding berbeda. Kita belum punya branding yang strong. Kopdes MP itu belum strong. Kita merekkan satu produk, itu walaupun murah, belum tentu orang berani beli. Karena ini masalah kepercayaan. Betul. Jadi melewati brand awareness-nya cukup panjang ya Pak ya, kalau misalnya kita. Tapi saya setuju dengan ide itu, jangka panjang lah itu Pak Jamu ya. Nah Kak, saya jual dulu barang apa yang sudah dipakai oleh masyarakat, khususnya masyarakat bawah, karena memang target kita ke sana gitu ya. Kita tadi terpotong sampai di mana? Sampai kita datang ke produsen untuk mendapatkan harga murah, benar? Dan saya yakin dengan 84.000 unit saya itu melebihi, Mbak Nena bilang semua itu lebih dari 100.000. Tapi kalau kita berdatang ke satu produsen, itu kita dikompetkan per account. Akun minimarket ini ya, akun minimarket ini kan tidak digabung. Jadi saya berkompet dengan masing-masing akun. Produsen itu melihat per akun. Saya dibuat satu akun di produsen itu, namanya Kopdes MP. Kopdes Raja Merah Putih, oke? Saya 84.000. Yang lain tuh akun ini paling 35.000, gitu kan? Nah, kemudian itu dari kuantiti saya sudah menang, ya. Kemudian dari segi uang, siapa bisa lawan negara?
Saya kata, negara itu uangnya hasil pajak 280 juta orang ke Indonesia. Nah itu biar kapitalis, biar kapitalis, konglomerat, dia cuma sekelompok orang, gitu kan? Siapa bisa lawan? Nah, dari segi jadi kekuatan kapital, saya sudah menang. Nah, kemudian bagaimana kan intinya adalah bagaimana kita bisa bikin murah, yang saya ide tadi. Rakyat kelas menengah ke bawah semua tertolong, negara tidak perlu subsidi, bahkan dapat untung. Tapi karena ini kan tujuannya negara ini bukan bidang kapitalis. Kok kapitalis saya nggak dapat untung 30%, I don't want to do that business. Benar? Tapi kalau negara, ya saya bilang jangan subsidi ya. Kalau subsidi itu tidak akan langgeng, tidak sustainable. Nanti habis pemerintahan ini, pemerintahan berikut nggak subsidi, bubarin proyek bubar, gitu kan? Nah, dan juga pemerintah yang sedang berlanjut mungkin belum tentu punya kekuatan dana kalau mau subsidi, karena subsidi itu merugi, kan? Merugi. Berarti uang keluar. Nah, yang saya ajarin ini untung, tapi sedikit saja ya negara. Anda kan cuma yang penting sudah nggak nombok kan, sebenarnya kasarnya nggak nombok aja udah cukup kan. Tapi saya kasih untung 10%. Nah, dari saya sudah beli murah Mbak Nena, benar? Kemudian saya bersedia mengambil persennya 10%. Apalagi saya akan bilang kepada, saya akan edukasi masyarakat, maaf ya. Anda mal-mal itu karena supermarket itu serba mewah. Lantainya granit, lantainya granit. AC-nya ini dingin dan semua. Anda dapat kenyamanan, itulah Anda bayar mahal. Maaf ya, Anda datang ke saya itu dapat barang yang sama, tapi tidak ada kenyamanan. Saya tidak akan pasang AC, karena begitu cara saya bikin murah. Anda datang ke saya, beli saja, go home. Udah kau jangan lama-lama. Ini bukan mau jalan, kerjaannya Anda spend aja di mana. Dan saya yakin orang menengah ke bawah itu bersedia datang belanja di situ dengan kondisi seperti itu. Kalau orang kaya ya biar tetap dia bawa bumi, gitu ya. Anda silakan pergi ke supermarket yang tadi kapitalis itu, yang mahal-mahal, silakan Anda. Saya mau bantu yang miskin ini, gitu. Dan Mbak Nena, dengan saya begini, perputaran saya pasti cepat. Saya mengatakan kepada produsen, 10 barang ini saya bikin lagi bagaimana sebelum bermain modal tadi saya kasih 10 miliar ya. Saya bilang ke produsen, Anda kasih kredit saya 2 minggu. Saya akan putar barang 10 unit. Cuma 10 unit di satu unit saya, di satu kopdes MP saya, akan habis dalam 2 minggu. Setelah saya dapat duit dari konsumen saya bayar Anda. Jadi saya bikin ke negara, hai, saya tidak minta Anda subsidi, saya tidak minta Anda modal besar-besar, karena saya pakai modal produsen itu, kemudian saya putar. Mbak Nena, intinya, saya mengatakan Koperasi Merah Putih ini idenya sekali lagi baik. Tapi pelaksanaannya akan baik, cuma ada 2 diperlukan, otak dan hati. Otak adalah kemampuan mengelola bisnis ini, karena ini bisnis ya. Oke? Ini bukan bansos, ini bisnis. Bisnis benar. Ini bisnisnya membantu orang kecil, gitu kan, membantu menengah ke bawah tadi ya, itu. Tapi konsepnya tetap harus bisnis. Kemudian hati. Kalau nggak ada hati, nggak kepedulian. Jadi kalau saya mengelola ini dengan kepedulian, yaitu kepada bangsa, tidak dirugikan, ya, kasih untung saya 10%. Kemudian kepada rakyat kecil tertolong karena mereka mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang murah, ya, itu hati, itu diperlukan hati. Tapi kan saya bilang, saya mulai tadi, saya duga ini sekarang ini ada 2 opsi, ya. Memang mereka yang manajemen itu tidak bisa mengatasi masalah, atau opsi kedua mereka sengaja membuat masalah. Dan menurut saya mereka itu berada di opsi kedua, maaf saya berpikir negatif. Dan itu yang dibahas oleh semua yang bicara sini, aspek korupsi, aspek kriminal dan aspek hukum. Saya berbicara aspek ini. Pertanyaan saya, Kopdes itu makhluk apaan sih Kak ya? Makhluk apaan sih itu? Gak ngerti saya. Iya. Apakah itu makhluk penghisap darah rakyat Kak? Lintah dong. Iya. Kalau lintah ya ketahuan lintah. Ini kan bersembunyi di balik kata agung koperasi Kak. Tapi padahal sebenarnya lintah. Kalau lintah ketahuan Kak, lintah. Tapi lintah emang nyedot. Lintah itu dia punya sisi positif buat kita, karena air liurnya pertama kali dia mengencerkan darah. Itu pasti ada positifnya ya. Iya. Lintah ya. Dan ini apa dong? Kalau ini nggak ketemu positifnya ya. Oke. So gini. Kok berani banget ya Dik gambling untuk sesuatu yang seperti inilah gitu. Tadi kan banyak teman-temannya juga sudah cerita ya, bahkan Papa hitung sampai break evennya aja sebetulnya nggak masuk akal gitu ya. Nah makanya Kak, konsepnya berapa bulan yang lalu waktu ngomong juga sudah bilang, ini konsep apaan, konsep koperasi. Aduh, kadang saya pikir pejabat atau mungkin Pak Presiden dulu sekolah nggak sih lu pada semua? Lu pada sekolah nggak ya? Belajar nggak sih lu waktu sekolah? Atau jangan-jangan madol mulu, jadi tinggal naik kelas semua, ya nggak? Karena Presiden kasih contoh keberhasilan itu lewat bahlil.
gitu loh. Sekolah itu nggak penting. Iya, bener itu otak itu nggak penting ya. Ya otak itu nggak penting. Iya, dia nggak ngambil contoh Prof. Renat yang sekolah. Dia ngambil contoh Khatib Basri. Dia ngambil contoh ini loh. Orang-orang yang berhasil, dia ngambil contoh yang ini. Saya tanya berapa banyak yang berhasil model ini dibanding yang lain gitu loh. Kocak kan statementnya. Gila. Sekolah nggak sih pada, makanya gue curiga. Jadi berasumsi bahwa dia berhasil karena dia nggak sekolah gitu loh. Jadi nalarnya kita udah cacat semua. Iya, benar-benar. Seolah-olah sekolah jadi menjadi sesuatu yang tidak, dan nggak usah sekolah pun bisa gitu ya. Karena historicalnya Pak Presiden juga mungkin itu dikarbit. Jadi dia mengagung-agungkan metode karbit. Padahal pelajaran tentang koperasi itu kita sudah dapat bahkan sejak SD, Yodi. Dari SD itu kita dikenalin tentang koperasi. Saya ngomong koperasi konsepnya Bung Hatta itu bukan konsep koperasi sekarang modelnya Pak Presiden. Kalau modelnya Pak Presiden namanya retail modern, dibungkus pakai kata koperasi, kan gitu kan? Jadi as a brand name saja koperasi, tapi sistem usahanya bukan koperasi ya. Oke, lanjut. Bukan koperasi. Jadi ini gila, cicilannya dipotong dari dana desa. Negara kok ya bukannya ngurusin bagaimana cara supaya perekonomian di desa itu diberdayakan secara maksimal. Ini malah makein dana desa buat nambel skema kredit yang namanya koperasi, makhluk yang kagak jelas itu wujudnya. Gue jadi ingat deh, mungkin gak sih bahwa ini kemudian terkorelasi dengan PAD yang ditarget pada para pemimpin daerah itu, sehingga gaji mereka naik, PAD tinggi, dana desanya buat Kopdes. Tapi itu mah cuma dapat semprit doang. Dia mah nanti yang Parjo lah, Kak. Sama aja dong ya. Sama aja. Ini ujungnya dikuras habis buat circle-nya doang. Enggak akan ke desa. Goalnya itu buat circle-nya sama 2029. Kenapa? Lihat, Kak. Debiturnya siapa? Agrinas. Yang bayar? APBN. Ini moral hazardnya kayak gimana ya, Kak ya? Gua nggak ngerti itu. Udah gitu yang jadi kepalanya Zulhas. Yang jadi Kementerian Pangan. Kenapa enggak Kementerian Koperasi? Nah, ini negara dikelola kacau balau. Gak ngerti, Kak. Kalau nanti gagal, orang ngomong ada SHU. Lah, SHU apaan, Kak? Break even aja bagus SHU. Berapa orang ngomongin SHU? Tapi kan ini manajer koperasinya kan APBN juga yang bayarin sampai 2 tahun. Nah, itulah yang saya tanya, makhluk apaan ini Kopdes kan, Kak? Makhluk apaan? Binatang berkaki 7. Saya bingung, apakah pejabat kita nggak ada otaknya semua yang duduk di DPR, nggak ada satupun yang bisa teriak gitu loh. Ini uang rakyat, nggak boleh diginiin Pak Presiden. Lu semua eksekutif nggak boleh seenak-enaknya lu kayak begini. Mana lu orang semua gitu loh. Tapi aku sempat kemarin lihat Pak Dede sih, dia teriak kenceng tentang Kopdes ini, dia tegur banget. Jangan dikasih ikannya dong, kailnya dong, kan gitu kan? Mungkin ada juga beberapa, cuman mungkin mau ketemu Pak Presiden apa iya didengerin, Kak? Ini yang teriak juga banyak kok, Kak. Sekarang dasar hukumnya apa? PMK 15 2026 ya, Kak? Percaya deh, Kak. Ganti 2029 Pak Purbaya, lu masuk pasti. Lu masuk, gue jamin. 2029 kalau ganti
Pak Presiden, Pak Purbaya mungkin orang pertama yang bakal masuk menurut gua, Kak. Karena? Membebani APBN, Kak. Dia pakai PMK. Kita bakal ngelihat nanti. Dugaan saya, Kak. Nggak bisa model begini. Kak, saya cerita sedikit, spill ya buat pendengar ya, Kak. Kegilaan yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Yang namanya restitusi, karena saya baru kemarin ini kita bicara. Itu ketika Anda bayar PPN di depan karena importir, Anda berhak restitusi karena apa? Anda wajib ngebayarin dulu. Tahu nggak, Kak? Ada satu kasus, satu perusahaan dia minta restitusi, kepala kantor itu berintegritas dan memang secara hukum legal standing semua kuat dikeluarin. Tahu apa yang terjadi? Dia dinonjokkan oleh Pak Purbaya, benar atau tidak? Itu hak wajib pajak Pak Purbaya. Anda zolim luar biasa kepada wajib pajak yang udah membayar duluan PPN di luar pabean. Tanya Pak Agus Susanto Lihin, statementnya Jeki, bener apa enggak? Bayangkan, Kak, hak wajib pajak, Kak, restitusi mau diambil balik, kepala kantor rilis, nonjok, Kak. Gila enggak, Kak? Gila ini negara. Pak Pur, lu bikin PMK begini lagi, lihat, jolim loh. Enak zaman sekarang ngerampok APBN tuh terang-terangan ya. Gila loh. Gila. Dan cilakanya disupport semua. Gue udah gak habis pikir, Kak. Udah gak habis pikir gitu loh. Iya. Saat ini semua kepala kantor takut nih minta ampun. Sementara WP, duit gua ini balikin, takut semua sama Purbaya, Kak. Fakta, cek kebenarannya. Ada kok. Gila, Pak, sudah. Pak Purbaya bikin PMK ini, makanya saya bilang ganti rejim lu bisa masuk, Pak. Percaya dah. Masuk lu. Lihat aja. Kita semua yakin Kopdes ini pasti akan rugi ujung-ujungnya, Kak. Iya. Nggak akan sanggup bayar cicilan. Tidak akan. Record aja hari ini, Kak, kita buktiin. Iya. Iya. Catat habis ini. Siapa-siapa aja yang ngotot mau jalanin proyek ini, lu orang semua harus ganti rugi. Itu uang rakyat. Mau sampai kapan lu orang begini kelakuannya? Puas pestanya? Belum kayaknya ya. Gue udah capek, Kak, mau muntah, muak, Kak, udah. Itu aja, Kak, makasih. Untuk kita ini, kita sikap-sikap lagi, Bu. Ya kan? Ya. Saya coba tarik mundur dikit ya. Mungkin termasuk BO juga banyak pihak yang sikap pemerintah akhirnya yang namanya MDG kepalanya di itu copot, kira-kira kan? Ya kira-kira gitu kan? Disoroti kan? Walaupun nanti akhirnya proses hukum seperti apa itu satu urusan lain. Tapi itu kan fakta. Terbongkar pemakaian anggaran, korupsinya begitu gila. Nah, satu pertanyaan besar aja, Pak Prabowo, apakah Koperasi Desa Merah Putih ini mau menjadi MDG kedua? Kalau sampai terjadi lagi, itu kebangetan. Keledai aja tidak jatuh di lubang yang sama ya, kedua kali ya, kan kira-kira gitu ya. Betul. Nah, saya ingin mengatakan gini, coba di search, itu Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, Dekopin. Koperasi di Indonesia itu ada itunya, ada itunya lembaganya. Itu yang namanya Sarjono Asman, itu pun mengkritik pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih ini. Termasuk menyoroti rekrutmen lah, manajemen lah, resiko berhenti di tengah jalan lah. Itu besar sekali. Mahfud MD pun mengkritik Koperasi Desa Merah Putih ini. Begitu banyak pihak mengkritik. Jadi yang saya lihat sekarang bahwasanya
cara-cara Pak Prabowo ini untuk menggerakkan ekonomi dengan cara begini, ini tingkat resiko terhadap anggaran kita yang begitu besar hilang itu sangat-sangat besar potensinya. Jadi anggaran dipakai untuk cemplung di sana, mengatasnamakan pemerintah mendrive pertumbuhan ekonomi dengan menggerakkan anggaran turun ke bawah ke desa. Tetapi setelah itu tidak tepat sasaran, hilang segala macam, siapa yang bertanggung jawab? Nah, itu dia. MBG, betul. MBG setelah kepalanya Dana Hindayana masuk dan wakil dia beberapa orang masuk, dan faktanya mobil udah beli, udah bayar, udah berpuluh-puluh triliun. Siapa yang bertanggung jawab? Ya kan? Pertanyaan kita kan harus begini. Benar. Ya toh? Ya kan? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah hilang gitu aja? Apakah korupsi di negara itu begitu ketangkap, masuk penjara 4 tahun, 5 tahun, kemudian remis bla bla keluar, udah selesai? Dan nihil statement mengenai hal itu ya, bagaimana negara mengcover kerugian tersebut. Bagaimana negara mengcover kerugian ini? Dan banyak sekali pihak udah melihat Koperasi Desa Merah Putih ini potensi kerugiannya sangat besar. Merah Putih ini, koperasi ini udah masuk ke wilayah kita berbisnis, berusaha. Visibility study dan lain-lainnya gak jelas. Hanya pemerintah mengkucurkan dana. Ya pasti lu punya dana lah pemerintah, kan lu punya dana dari pajak kita, ya toh? Betul. Lu bayar ke sana. Tapi lu perlu pikir nggak? Ini Koperasi Desa Merah Putih ini seperti orang membuka satu usaha baru. Dia nanti harus memutar barang. Apakah mereka kompeten apa enggak? Bagaimana cara dia untuk meng-create bisnis, menutup biaya dia, menutup pinjaman bank? Kalau sekarang awal, ya oke. Pak Purbaya bilang himbara. Tetapi ini kan akan berlangsung terus. Jangan sampai setahun 2 tahun udah teronggak, tutup, hanya tinggal bangkai tempat aja. Siapa yang bertanggung jawab nantinya? Ya kan? Sampai detik ini yang saya baca, Koperasi Putih itu hanya dibentuk satgas, ketua satgas. Silakan dicek. Betul. Yaitu Zulhas, Menko. Tangan. Jadi saya juga nggak tahu legalitas dari yang dibentuk oleh Pak Prabowo itu apa. Apakah ini bansos versi Pak Prabowo yang untuk mempersiapkan dirinya ke depan? Tentu kita bukan mengatakan tapi bisa jadi loh Pak. Bisa jadi loh Pak. Bisa aja kita. Bansosnya sudah disalurkan dengan Kopdes. Jangan-jangan bansosnya Pak. Jangan-jangan. Tapi harapan kita kan enggak. Harapan kita kan Pak Prabowo ingin supaya rakyat di bawah itu bergerak. Ya kan? Ide yang bagus, ajaklah yang berpengalaman untuk lakukan. Jangan dengan cara begini. Janganlah dengan cara begini Pak Prabowo. Ini anggaran itu begitu luar biasa. Jangan sampai nanti kita dengar lagi manajernya dikasih gaji berapa. Kemarin kan Pak Purbaya sempat counter kan, yang 16 juta ya kalau nggak salah. Ya kan? 2 tahun. Itu satu Koperasi Merah Putih, ketua satgasnya Pak Zulhas. Kemudian di masing-masing tempat itu ada ketua-ketuanya. Kemudian ada 5 wakil. Mereka semua juga digaji. Nah, ini yang kita ingin soroti. Kalau program ini dilakukan dengan baik, dengan pihak-pihak yang berkompeten, setelah dengar, dieksekusikan, kemudian bisa menghasilkan hal yang bagus untuk masyarakat di bawah, tentu kita semua akan dukung. Betul? Betul banget. Tapi aku setuju sih Kak, visibility study tadi memang nggak kelihatan dari Kopdes ini ya, bener sih. Nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Hanya pemerintah punya uang, dibentuklah proyek-proyek strategis, proyek mercusuarnya Pak Prabowo. Ya kita nggak tahu nanti ujungnya. Karena MBG sekarang udah terbukti. Dan sekarang ketuanya kan Sudaryono itu ya. Nah, mulai bergerak. Tetapi kan baru kemarin Menteri Pertanian Amran udah bilang, ini telur penting. Nah ini berarti mendukung kan. Kira-kira gitu ya. Satu hari mesti berapa banyak telur. Tapi itu yang gini-gini Kak, yang sering kali terjadi di sini adalah harus keprosok dalam dulu baru nyadar gitu. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Betul itu. Jadi ini kan membuat masyarakat berpikir negatif terhadap proyek-proyeknya Pak Prabowo, ya kan? Jadi ujungnya kan Bapak yang
seolah-olah tanda kutip justru ring Anda yang secara tidak sadar Anda bentuk di ring Anda di pihak-pihak tertentu yang mendapatkan uang itu. Sesungguhnya uang itu yang mengatasnamakan rakyat di bawah, tetapi tidak turun sampai di bawah. Jadi saya sekali lagi menyampaikan kepada Pak Prabowo, Anda punya proyek ini, MBG pun kasih makan masyarakat kita yang di bawah, itu bagus. Koperasi pada dasarnya itu adalah soko guru untuk Indonesia, perekonomian di bawah. Bagus. Tetapi yang terjadi adalah di dalam pelaksanaannya itu ngawur. Itu loh yang terjadi. Koperasi kan bagus, koperasi kan menggarang masyarakat untuk bersama-sama. Ketika konsepnya betul-betul kooperatif, dari great, Kak. Iya, very great, bagus. Tapi yang kita lihat kan tidak. Ini eksekusinya secepat kilat, secepat petir, ceger langsung. Besok-besok rumah kebakar. Nah, inilah yang kita sampaikan. Jadi mudah-mudahan didengar Pak Prabowo supaya jangan terpelosok lagi di lubang yang sama. Kamu siapa namanya? Rumahnya juga di mana? Mau dijemput atau enggak? Jemputnya mau naik apa? Nah, sempurnanya diriku dari NTB, ya enggak? Jadi sekarang namanya siapa? Kopdeso? Alamatnya di mana? Ada di mana-mana. Mau di puncak gunung, di tengah kurang, mau di kali, mau di Bangli, yang penting namanya Kopdes. Terus berjemput naik apa? Ya sudah ada kan? Kendaraan listrik itu kan? Ada motor listrik, iya. Jadi lengkap sempurnanya Kopdes itu. Nah, bicara koperasi, dulu ke alergi banget ya koperasi. Artinya apa? Kapitalis kan? Jadi koperasi kita dukung, kapitalis kita alergi, kita anti kapitalis. Nah, berarti kan koperasi itu kan dana urungan dari yang kecil-kecil, dari anggota koperasi, ya. Ya, kenapa mereka alergi sama kapitalis? Karena modalnya gede dari atas ke bawah kan? Betul nggak, Bu? Nah, sekarang Kopdes itu kapitalis apa koperasi? Itu pertanyaan besar dari saya. Kapitalis sih, orang dari yang gede ke bawah, nggak ada dari anggota. Berarti andaikan menggunakan kata koperasi itu adalah tanda kutip. Iya. Even itu negara ya, tapi kan sumbernya memang dari satu titik toh. Ya kapitalis lah, karena bukan dari anggota. Yes. Contoh kantor leasing, Bu. Ya. Kantor leasing kan kapitalis kan, modal dulu kan, baru bekerja kan. Kata kalau koperasi dari kecil saya Mbak Nena sama Bro Tony yuk, sama Bro BR kita kumpulin yuk, akhirnya jadi satu koperasi. Kenapa? SHU-nya jelas bakal ada, kita bagi rata. Nah kalau ini SHU-nya kagak jelas, kenapa? Karena pengeluarannya juga kagak jelas. Saya terus terang Mbak Nena dari begitu tahun lalu itu ya, pada saat timnas kita naturalisasi dia juga jor-joran kan, Bu ya. Itu Mas Purbaya sebagai manajer ada minta laporan pertanggungjawabannya nggak sampai hari ini? Kagak kan, nggak pernah diekspos kan. Yang penting gue naturalisasi, gue bayar berapa, udah bayar pelatih gini, laporannya kagak. Nah itu terlihat bahwa I don't care about the financial statement. Ya nggak? Akhirnya apa? Mas Pak Purbaya sebagai kasir, bayar aja. Itu kan nggak benar gitu menurut saya loh ya. Nah, menurut saya oke lah, kita kembali ke Kopdes. Jor-joran, dana antara dipakai, himbara punya dividen diambilkan, bukan diambil ya, dialihkan kan? Iya. Pernah nggak memikirkan himbara itu berdarah-darah ya, Bu? Sebelum adanya Danantara, mereka itu berdarah apa? Ada dividen diatur supaya tidak apa, walaupun gaji komisaris dan segala macam yang notabene kagak pernah berkantor juga tetap dibayarkan kan? Nah, sekarang dividen dari himbara dialihkan ke Danantara terus nggak tahu kemana, kemudian judulnya kan
jatuh tempo September Kopdes itu mau dibayarkan oleh negara kan, lewat APBN kan. Itu carut marut ya Bu, menurut saya Bu. Mau ibaratnya kalau makan bakmi masih enak, tinggal ditarik. Kalau yang agak samrawut digunting, hanya keluar lagi yang panjang. Nah kalau ini ujungnya di mana? Itu sudah. Nah yang terakhir Bu, saya sangat sedih Bu. Kenapa? Ada Satgas, dia ngomong kan, ring 1 harus berapa ini, nggak boleh ada ini. Nah sekarang yang di podcast itu bilang Anda adalah anggota. Itu satu lagi Bu, yang paling sederhana, bahwa penempatan titik Kopdes itu berbayar apa, bisa dilelang nggak sih Bu? Itu juga jadi pertanyaan sampai seperti SPPG Bu. Kita juga mencurigai kok bisa seenaknya ada di atas gunung, di bangunan liar, tanpa RT/RW dirubah menjadi bukan kelurahan ini diganti jadi Kopdes. Itu kan is something gitu loh Bu. Nah saya curiganya ya seperti itu, ada versi SPPG Bu. Ini kebetulan gue lagi lurus nih, gue gak bilang tapi balik ngomongin SHU sih kayaknya sih gak cocok deh kalau bilang SHU di Kopdes ini Pak. Ya enggak bilangnya profit bukan SHU, nggak ada SHU, ini profit. Nanti kalau bicara profit, nanti tanya lagi margin profitnya berapa. Karena kalau margin profit kan nilainya kan nominal kan, persentase kan. Nah pembaginya aja kagak jelas, gimana bisa ada margin profitnya? Iya. Oh berarti ini mungkin ini dana hibah. Ya terus ditanya, lu jangan meremehkan loh manajer-manajer yang mengelola Kopdes. Kan mereka udah lapisan dasar militer loh. Jadi jangan meremehkan. Jadi secara struktur organisasi mereka sudah dilatih buat cara militer. Ya, jadi kalau udah dilatih militer kita nggak boleh ngeremehin. Kalau nggak dilatih kita boleh ngeremehin. Jadi kita sipil boleh diremehin. Maksud lo? Ya, maksud saya kalau ada semacam pertanyaan meremehkan para manajer itu, kan udah jawabannya. Kami udah memberikan pelajaran manajemen, bahkan fisik pun kita latih, walaupun tanda kutip saya sedih Bu, selalu ada korban dulu baru evaluasi kan. Ya kan Bu ya, evaluasi meninggalnya 5 atau saya nggak tahu berapa, evaluasi lah. Kalau tidak ada ini Bu, kasihan loh Bu. Ya kan, medical check up ada nggak? Gue rasa kalau ya yang di Solo di medical check up semua gue bakal 50%, 80% lulus. Buktinya ada ini langsung mengundurkan diri kan, alasan pribadi atau kesehatan kan. Iya Bu, saya tapi untung lah Bu, kita semua di BW ini sehat saja, sehat jasmani, sehat akal sehat. Semoga kita sehat semua ya Bu. Bukan defisit lagi. Duitnya dari mana ya? Udah defisit lagi lagi dari kita. Nanti kita nanti palakin rakyat lagi. Bingung gue. Susahnya ya kalau pemerintahan yang menghidupi, yang juga membiarkan ormas tumbuh berkembang biak ya begini juga deh. Jadi semuanya juga nanti nggak lakuin nggak ada, kita nanti cari lagi apa yang mau dipajakin. Jadi sebenarnya apa yang dari kita buka mata sampai kita tutup mata setiap hari sampai kita istirahat, itu semua apa sih yang nggak dipajakin Mbak Yu? Iya, dari penghasilan kita sudah bayar pajak, terus kita beli barang semua pun dengan pajak sekarang. Ya kayak Mbak Yu bilang, jujurly uang kita berapa persen yang habis buat pajak ya? Dan semuanya untuk membiayai sesuatu yang tadi pembicara pertama bilang nanti pembagian hasil KUD-nya ke siapa? Koperasi Kopdesnya itu loh. Iya. Kayaknya sih saya tahu bagi ke siapa Mbak Yu. Lagi lu nanya. Lagi ke siapa? 2029 Mbak Yu. 2029 Mbak Yu. Tujuannya ke sana Mbak Yu. Dan tiap hari pemerintah tuh selalu buat berita-berita yang mengenai anak emasnya itu.
yang ngerti lah, Danantara, Kopdes, MBG, dan semua anak ini. Bro, gue bingung ya, gue bingung banget gini, maksudnya gini. Pemerintah memfasilitasi pada Kopdes tersebut, yang tujuannya kan adalah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, gitu kan ya, tujuannya itu tuh. Tetapi kenapa kemudian diberikan modal jor-joran, bahkan hutangnya pun dibayarin? Buat apa gitu loh? Apakah nggak ada target-target yang harus ditetapkan pemerintah terhadap Kopdes tersebut? Karena kan itu bagaimanapun kan badan usaha ya, even sifatnya koperasi gitu kan. Kenapa begitu mudahnya untuk kemudian memberikan hal-hal yang sebetulnya sih menurut gue wasting gitu? Bingung tuh. Ini baru kan Pak Yu? Pembentukannya belum lama kan? Iya, Kopdes baru. Kemarin yang 1 tahun terbentuk udah untungnya berapa Mbak Yu? 400%. Iya. Oh berarti. Ini baru nanti bisa ya 1000% ya? Oh kan banyak 80.000. Oh. Benar. Tapi nggak tahu pembagiannya ke siapa kan, yang tadi dibilang itu kan. Siapa yang nikmati gitu loh. Yeah. Anggotanya siapa gitu loh. Nah ini anggotanya sih yang gambarnya kayak kepala Garuda sih. Ya saya nggak mau sebutin lah. Saya sentimen katanya. Udah tau lah kepala Garuda. Oke. Tapi jujur Li, nyesel banget Mbak Yu. Nyesel banget. Dulu yang presiden sebelumnya kita masih bisa lah, kita terbuai di periode pertama. Hasilnya kita masih nikmati. Tapi di periode kedua diacak-acak nggak karuanan. Sekarang ini periode pertama aja baru mulai, udah diacak-acak semuanya, kacau balau semuanya. Iya, kita begini ya, kita ini santai aja. Memang masing-masing punya gaya sih ya, tapi ya lucu-lucu aja ya. Tapi kan aneh kalau gayanya kayak gini nih, kalau misalnya Kopdes aja dibayarin APBN. Artinya gini loh Pak, hitung-hitung ini kan negara kan, dan ini uang kan uang negara. Kan pasti ada perhitungannya dong. Ketika kita mau bikin perusahaan aja, kita hitungannya kan rigid ya. Sekarang kok utangnya ditanggung juga sama negara. So mereka ngapain sih Pak? Gue bingung deh Pak. Ngapain sih Pak? Kopdes itu ngapain? Jadi ini memang penggarongan, kata Syukur Mandar ya. Itu memang penggarongan buat 2029. Ini menurut dia ya. Jadi gini, ini sebenarnya Kopdes ini nggak layak bank ya. Nggak bisa akses bank, tapi dijamin sama negara. Gua jamin. Apalagi kan suruh Himbara kan ya dia juga ya, bukan swasta kan. Jadi dikasih lah. Kemudian di kredit turun, dibangun lah ya, 3M ya satu ya. Satu unit 3M. Kalau nggak salah pelakon bangun gedungnya aja itu 1,5 ya. 1,5, kemudian ada modal kerja. Itu bahwa itu mesti omset 1 bulan 1,5 juta ya, baru bisa nyicil dia sebulan kalau nggak salah 50 juta cicil karena bayar kan, pinjam uang bank mesti bayar dong ya, bunga juga udah dispesialkan. 50 juta artinya dia mesti omset 1,5 miliar. Sanggup lah itu dagang 1,5 miliar 1 bulan? Berarti sehari berapa itu? Minimal 50 juta. Betul. Sanggup lah dagang 50 juta. Dagang apa 50 juta di kampung, kadang di kuburan. Sementara lokasinya di situ 50 juta sehari. Di Jakarta aja mumet Pak. Itu dia. Alfamart lu coba tanya, ada Alfamart satu outlet sanggup kan 50 juta di kota Jakarta ya. Pusat loh ya. Nggak gampang loh. Nggak gampang, betul. Memang itu, ada sih, tapi minor ya. Oh ya, kecil ya, maksudnya betul. Ya, kan terus kita di averaging kan belum tentu sanggup kan. Nah, ujungnya apa? Ujungnya kredit macet.
ya, atau diragukan atau apalah ya, tentunya nggak langsung macet, itu ditanggung siapa? Tanggung bank negara. Bank negara kalau tekor, kalau rugi siapa? APBN yang tanggung. Karena bank negara nggak mungkin bangkrut toh. Bisanya cuma disuntik modal lah, apalah. Karena bank itu kan sistemik. Coba kalau mau ngomong Mandiri bangkrut, ya heboh sedunia. Atau kalau enggak pemutihan, Pak. Pemutihan kan bisa tuh. Ya dong. Dari Kopdes itu ya, mereka hapus buku. Ya oke, bisa dihapus buku, tapi kan negara juga itu yang tanggung. Satu sisi hapus buku kan piutang ya, piutang bank, tapi kan harus dikurangin, lawannya adalah modal. Ya, modal bank itu harus dikurangin, defisit. Jadi kalau bank, kalau dia ada laba ditahan, kurangin itu. Kalau enggak ya modalnya dia masih setor. Modal setor dari mana? Dari APBN juga. Uang kita juga. Jadi ini permainan sangat bahaya ya. Saya nggak cuma ngomong ini ya, Himbara atau Kopdes ya. Danantara juga hal yang sama. Itu secara normatif kita analisa ya. Ini mengerikan. Ini sesuatu yang nggak jelas ya. Barangnya ini laki apa cewek apa banci ya. Nggak jelas. Dia nggak umumin. Dia nggak jelasin. Di laporan keuangannya saya sudah baca. Kan 2 hari kapan itu dia terbit di Kompas. Pemiliknya siapa? Nggak ditandumin. Ya, cuma ada 1 lembar saham bahwa ultimate apalah ya namanya kayak gitu, pemerintah. Ya. Itu pertanggungjawabannya gimana? Nggak jelas. Ini kan mesti sesuai dengan kalau kita kelola korporasi ya. Ini kan kita anggap korporasi ya. Tapi kan sama pemerintah nggak dianggap korporasi. Ini korporasi. Maunya mereka ya supaya mainannya lebih enak. Karena korporasi dan korporasi memang berbeda sistem masihnya ya, Papa ya. Oh iya, sistemnya. Karena dari awalnya korporasi itu kan mestinya secara teorinya itu muncul dari bawah. Betul. Ya, ada iuran yang disetor dari anggota, bukan dicemplungin dari atas. Ini dari negara. Kemudian setiap kalau lu bikin perusahaan apa, mesti ada pencatatan dong. Akuntansi mesti ada memenuhi PSK kan? Peraturan yang sesuai akuntansi yang diakui kan? Lu begitu nggak? Jadi ini kacau balau. Saya sih bukan menakut-nakutin ya. Mungkin ya pesimisnya 3 tahun 4 tahun meledak ini masalah ya. Kemudian sama pemerintahan baru nggak mau di bailout. Ya jadi heboh sedunia. Ya, ini kalau saya nggak tahu ya. Kalau pesimis, kalau optimis ya oke, semua lancar ya. Cuma logikanya nggak masuk aja. Kalau optimis ya, dia omsetnya bisa nggak sehari 50 juta. Nah, itu intinya kan? Iya. Nah, kecuali lu ya itu model komunis. Papa, itu sehari 50 juta aja itu kan baru break even ya, Pak? Oh iya, belum bayar pegawai loh, bener. Oke, nanti kita lanjut ya, Pak ya. Dari Awil ya.